Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 1 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Sekarang kita akan buka dulu ya ke soalnya. Tugas 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5, dibuat pada Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet kaitan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman lain, minimal 2 software. Ini saya sudah buat artikelnya ya. Nanti saya langsung submit saja bersamaan dengan tugasnya. Di sini saya akan lebih menjelaskan kepada soal nomor 2 ya. Buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Nah, jadi apakah itu flowchart dan pseudocode? Flowchart atau diagram alir itu adalah tools yang bisa menggambarkan bagaimana algoritma ini bekerja dari mulai sampai selesai, dan ini harus bisa diduplikasi dalam artian berapa kali pun digunakan flowchart ini, hasilnya harus sama, harus sesuai dengan alurnya ini. Selama mengikuti alurnya, jadi sudah bisa diprediksi outputnya seperti apa. Kemudian pseudocode itu apa? Pseudocode ini adalah, kita tahu pseudo itu artinya jadi-jadian. Jadi pseudocode ini mungkin kalau di istilahkan bahasa kasarnya mungkin kode jadi-jadian. Nah, kita kan tahu ya bahwa bahasa pemrograman itu ada bermacam-macam, seperti C, Python, kemudian Java. Masing-masing memiliki sintaks dan aturannya masing-masing. Jadi agak sulit, misalnya kita perlu bahasa universal yang bisa, misalnya ada beberapa programmer, dengan kita bisa memberikan algoritma yang sama bagi mereka bisa paham, mereka bisa mengerjakannya masing-masing dengan keahlian mereka di dengan keahlian programming language mereka masing-masing. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya pseudocode. Ini berfungsi mungkin seperti blueprint atau draft. Jadi mereka bisa, tujuannya adalah ini mereka membaca siapapun dengan background programmingnya, bisa apakah dia programmer Java, apakah dia programmer HTML atau Python dan lain-lain, mereka semua dengan membaca satu pseudocode yang sama, mereka bisa membuat program yang fungsi algoritmanya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan, walaupun penerapan bahasa programmingnya nanti akan berbeda masing-masing sesuai dengan selera dan keahlian masing-masing programmer. Nah, pseudocode ini ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia bisa, yang sederhana dan mudah dimengerti. Jadi nanti programmer tidak akan ambigu, mereka paham apa pseudocode yang bagus itu, yang baik itu ditulis. Jika ditulis dibaca oleh programmer, mereka bisa memahami alur berpikir dari algoritmanya ini. Oke, kita langsung saja ke flowchartnya. Ini ada soal di sini. Ada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Kemudian ini gaji pokoknya. Ada lagi di sini algoritmanya, jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan per jam. Jadi per jamnya. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Ini perkaliannya ya. Kemudian jika karyawan lembur 2 jam, maka 32%, dan seterusnya sampai nanti lebih dari 5 jam, lebih dari sama dengan 5 jam, ini perkaliannya tetap 38% untuk per jamnya. Kemudian inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan, ini yang dicari adalah keluaran dari algoritmanya, yang diinginkan adalah gaji golongan dan gaji lembur. Gaji golongan ini gaji pokok ini ya. Gaji pokok ini sama dengan gaji golongan kalau saya artikan. Oke, kita langsung saja ke flowchart. Nah, di sini saya sudah buatkan flowchartnya. Nah,
Flowchart ini memiliki beberapa simbol yang dapat dimengerti oleh programmer juga. Ini flowchart ini sebenarnya cara menampilkan algoritma alternatif selain dengan pseudocode. Nah, ini maksudnya apa? Ini yang garis apa yang bentuknya seperti ini, ujungnya persegi tapi apa ya ini bahasanya ya, ada curve-nya lah, ada lengkungannya. Ini adalah stopper. Jadi algoritma itu dimulai dan diakhiri dengan tanda ini. Kita lihat di mulai dan akhir. Di sini saya buat sudah ada stoppernya. Jadi kita tahu dari mana algoritma ini berjalan. Karena algoritma ini layoutnya orang ada yang buat dari kiri ke kanan dan juga dari atas ke bawah. Nah, kemudian ini ada panah. Panah ini adalah bagaimana algoritmanya ini bekerja langkah-langkahnya. Jadi logical apa istilahnya ya, urutan logisnya itu seperti apa algoritma ini. Nah, kemudian ada simbol seperti ini ada simbol declare. Jadi kita sebelum membuat kita harus state dulu variabel. Kalau misalnya di bahasa di Java itu kan kita juga harus menyebutkan di kita itu misalnya ini artinya apa variabel ini. Nah, kita harus membuat variabel-variabel dulu nanti untuk kita isi. Kemudian di sini ada yang jajar genjang. Ini artinya adalah di fase ini, waktu di langkah ini kita meminta user untuk memasukkan nilai dari variabel tertentu. Ini kita minta nilai. Kemudian di sini ada jajar genjang yang ini ketupat ya, diamond. Kalau ini artinya adalah decision. Jadi dia masukkannya bisa satu, tapi dia keluarnya ada dua. Jadi ada dua kemungkinan. Ini kalau mungkin di lain ada if lah. Misalnya kita ternyata A, nanti outputnya seperti apa, B seperti apa. Jadi dia ada hanya dua nilai boolean, true dan false, ya dan tidak. Nanti hasilnya ini akan berbeda outputnya. Kemudian kotak ini adalah perhitungannya ya, yang algoritma bekerja itu di sini, prosesnya yang kita ingat seperti apa. Kemudian ini jajar genjang ini juga selain sebagai input, dia juga sebagai output dari algoritma. Oke, kita mulai saja dari penjelasan dari awal. Sesuai soal kita lihat. Jadi di sini saya lihat ada beberapa variabel ya. Yang pertama jelas variabel golongan. Nanti ini kita akan minta input dari user, apakah golongannya itu jenisnya apa. Kemudian ada gaji pokok di sini. Setelah itu ada juga gaji lembur, ada jam lembur juga, dan ada gaji total. Jadi ada berapa itu golongan, 1, kemudian jam lembur 2, kemudian ada gaji lembur, gaji pokok tadi 4, dan ada jumlah penghasilan atau gaji total, yaitu gaji golongan ditambah gaji lembur. Ini ada 5 variabel. Nah, ini saya state di sini ada golongan. Sebenarnya ini bebas ya. Yang penting tidak ambigu, jangan sampai nanti berubah-berubah. Misalnya kita di sini sebut golongan, nanti setelah ini golongan X gitu. Nah, itu nanti kacau algoritmanya. Jadi variabel di sini yang paling penting adalah konsistensi. Jadi kalau misalnya di awal di set apa, itu harus sampai akhir ya itu yang dipakai misalnya. Jadi ini lebih ke proses berpikir aja, logikanya. Oke, ini di sini kita akan harus start dulu variabelnya. Ada 5 golongan jam lembur. Saya pakai formatnya seperti ini ya, sebenarnya bebas sih, yang penting bisa dipahami dan konsisten. Oke, setelah mendeklarasi variabel, kita sekarang meminta dulu langkah selanjutnya kita dari algoritma ini kita meminta untuk user untuk menginput nilai dari golongan. Nah, nilai golongan tadi kan ada 3 ya, ada A, B, dan C. Nah, dari sini kita buat di sini decisionnya ya. Dia akan mengecek dulu, misalnya anggaplah ini user menginput C. Dia akan mengecek golongannya apakah yang diinput C
apakah yang di input A? Oh bukan. Kalau bukan, dia akan lari ke sini, tidak. Tapi kalau misalnya ternyata di input A, dia akan lari ke ya, berarti ya jawabannya, dan dia langsung mendapatkan di sini variabel gaji pokok akan diisi nilai senilai yang tadi. Golongan A gaji 5 juta, di sini kita diisi dengan nilai 5 juta. Nah, bagaimana kalau jika tidak, kan bukan A, kan tadi kita contohnya kita akan input C di sini kan. Tidak, nanti dicek lagi apakah golongan itu B. Oh, ternyata bukan juga. Nah, tapi kalau misalnya iya, dia akan menginput di sini 6.500.000 sesuai dengan tadi di pernyataan pada soal bahwa golongan B gajinya adalah 6.500.000. Kemudian karena kita C, kita tidak, kita ke sini lagi, algoritmanya kan bekerja ke sini lagi, flowchartnya, langkahnya. Apa golongan C? Ya. Nah, begitu ya di sini gaji pokoknya adalah 9.500.000 akan diset seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kejadian salah input? Misalnya dia input tuh D ternyata. Nah, kita flowchart yang baik itu harus memikirkan semua kemungkinan input, karena namanya input ini kan oleh manusia ya. User ini kan bisa salah input, bisa tidak tahu nilainya seperti apa. Nah, sebaiknya kita memikirkan kemungkinan bagaimana jika terjadi input di luar yang kita inginkan dari 3 ini. Karena kita kan hanya ada 3 golongan ya, 3 kategori nilai ini yang kita terima. Kalau di luar itu jangan kita terima. Nah, misal nih kita input D, berarti kan tadi golongannya A. Tidak, B bukan, juga C juga tidak. Nah, nanti di sini kita akan mencetak output nih. Ini sebenarnya bebas ya ininya, tergantung dari programmernya mau seperti apa. Yang jelas ini akan mengarahkan kita untuk memasukkan nilai yang sesuai. Bisa nanti pesannya ini kita tambahkan nilainya antara A, B atau C atau gimana. Nah, kemudian jika ternyata masuk ke sini, kita akan kembali lagi diarahkan ke sini. Jadi kita akan diminta untuk input kembali. Ini algoritma yang saya buat seperti ini. Jadi kalau misalnya value-nya tidak sesuai, dia akan minta untuk input ulang. Kemudian setelah diinput ulang, dia akan dicek kembali dengan beberapa langkah ini. Oke, setelah kita mendapatkan gaji pokok sesuai dengan golongan yang tersedia, gaji pokoknya, nanti algoritma ini akan berkumpul di sini. Ini namanya konektor ya, untuk menghubungkan. Sebenarnya saya pasang di sini supaya rapi aja, biar algoritmanya ini flowchartnya dari atas ke bawah ini lurus ininya. Jadi ini selera sih. Kemudian setelah kita minta input golongan, kita input jam lembur dulu. Nah, jadi kan setelah kita di soal mengetahui golongannya yang mana, gaji kita sudah tahu golongannya dengan diminta dari input dari ini, kita sudah tahu gajinya. Sekarang kita mau tahu jam lemburnya dengan aturan seperti ini. Sebenarnya kan di soal ini lemburnya itu di state-nya mulai dari 1 jam sampai seterusnya. Tapi kan ada kemungkinan bahwa karyawan itu tidak lembur. Jadi algoritmanya saya buat mulai dari jam lemburnya 0. Oke, kita lihat di sini. Kita misalkan kalau jam lemburnya 0 seperti apa? Ya berarti dia tidak dapat gaji lembur ya. Berarti gaji lemburnya kita beri nilai 0. Nah, ini kita belum menentukan ini ya. Contoh misalnya jam lemburnya 8 lah, yang agak tinggi. Oke, nanti kita ke sini. Misalnya 8 ya. Apakah jam lemburnya 0? Tidak. Oke, sekarang kita beralih ke kanan berarti ya, ke bagian ini tidak. Apakah jam lemburnya 1? Tidak. Nah, kita beralih lagi. Apakah 2? Bukan. Terus seterusnya sampai apakah jam lemburnya lebih dari sama dengan 5? Ya, berarti kita dapatkan di sini rumus gaji lembur adalah jam lemburnya yang tadi kita entry di input, minta input di sini, user input di sini, kita kalikan 38% dikalikan lagi gaji pokok sesuai dengan yang di soal tadi ya. Nah, aturannya ini jika lebih dari sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Kemudian ini sudah juga ya beberapa kemungkinan, misalnya 1 jam ini sudah saya set sesuai dengan soal. Nah, bagaimana dengan input yang di luar ini?
Misal dia inputnya -2, nah itu berarti kan kita tidak bisa terima ya, karena kita hanya bisa terima bilangan bulat dari 0 seterusnya. Berarti itu nanti sama seperti yang tadi di atas ini, kita akan memberikan output error ya. Berarti kita minta user untuk masukkan nilai yang sesuai. Kemudian dia akan kembali lagi ke awal, mengulangi inputnya lagi sampai benar-benar hasilnya sesuai dengan yang kita inginkan ini, yang valid. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, ini nanti kita sudah dapatkan berapa variabel tadi. Golongan kita sudah dapat ya dari input user. Kemudian gaji pokok kita sudah dapat sesuai dengan algoritma dari soal tadi, bahwa menyesuaikan dengan jenis golongannya. Kemudian kita sudah dapat nilai jam lembur juga dari input user. Dan untuk gaji lemburnya kita juga sudah dapat dari aturan dari soal, ada perkalian. Sekarang kita tinggal mencari gaji total. Jadi setelah kita dapat itu, gaji totalnya adalah gaji pokok yang tadi kita dapat dari golongan ditambahkan dengan gaji lembur yang tadi kita dapat perhitungan dari sini. Akhirnya kita mendapatlah gaji total. Setelah ini kita akan meminta untuk nilai gaji total ini dicetak. Gaji totalnya sekian. Jadi setelah setelah itu selesai ya, habis itu algoritmanya. Jadi secara garis besarnya kesimpulannya, user ini akan diminta menginput 2 nilai di golongan dan jam lembur. Setelah itu dia akan langsung mengetahui gaji yang akan didapat berdasarkan golongan dan jumlah jam lemburnya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan beralih ke pseudocode ya, dengan soal yang sama. Oke, ini saya buka di Notepad++. Sebenarnya bisa pakai program lain ya, seperti Visual Studio Code, tapi saya mau yang simple saja di sini. Nah, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pseudocode ini adalah kode jadi-jadian ya. Jadi dia ini tidak benar-benar kode. Kalau ini kita masukkan ke bahasa pemrograman pasti error. Tapi ini adalah sebagai blueprint bagaimana algoritmanya bekerja. Jadi memudahkan untuk pembuatan kodenya belakangan. Jadi sudah ada gambaran dulu lah programmer itu, bahwa ini program mau ngapain sih sebenarnya, apa sih yang perlu dibuat di program saya nanti, itu yang perlu dimasukkan. Inilah fungsi dari pseudocode. Sekarang kita start di sini ya. Untuk start ini kan bermacam-macam ya. Kayak di beberapa bahasa pemrograman itu berbeda lah untuk memulai code ini. Jadi ini secara umum kita start. Kemudian kita di sini deklarasi variabel seperti tadi ya. Nah, mungkin di pseudocode ini bisa agak rinci ya. Kalau di flowchart tadi kan kita hanya mendeklar variabel tanpa menyebutkan jenis datanya. Nah, seringkali di bahasa pemrograman itu kita harus men-state bahwa ini supaya jelas variabel ini tuh berbentuk data apa sih. Oke lah, ini yang kita akan declare. Kita akan minta untuk declare golongan yang tadi. Ini saya masih pakai variabel yang sama ya dengan yang tadi. Golongan ini kita masukkan string karena dia kan ABC ya, huruf. Bisa string, mungkin kalau di Java bisa pakai char yang untuk satu karakter bisa. Tapi as general, supaya ada gambaran ini kita bahwa ini bentuknya tipe datanya string. Kemudian jam lembur kita masukkan integer, gaji pokok, gaji lembur ini saya masukkan integer saja. Kita ganti ya integer, sama dengan gaji total ini integer saja supaya memudahkan, karena kita gajinya semuanya kebetulan bilangan bulat ya, nggak ada koma-koma. Kemudian di sini saya ada satu variabel lagi, yaitu valid. Valid ini boolean, jadi nilainya bisa true bisa false. Ini fungsinya untuk apa? Nah, nanti di belakang ya. Kemudian setelah kita deklarasi variabel, kita akan input dan validasi golongan. Golongan dulu ya, yang ABC tadi. Nah, karena tadi saya masukkan fungsi supaya kalau ada error dia akan mengulang dari awal. Nah, berarti kita harus ada repeat di sini. Repeat until validnya itu sama nilainya dengan true, sama dengan true.
Maksudnya gimana valid ini? Valid yang tadi kita boolean ini. Kita akan masukkan ke if-nya ini. Nah, jadi misalnya kita input di sini, user di sini akan input golongan. Terus if kalau golongannya itu A, maka gaji pokoknya kita variabel gaji pokok kita beri nilai 5 juta. Kemudian variabel valid ini kita beri nilai true. Karena ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan inputnya ABC. Else apabila tidak sama dengan if yang ini, berarti kita harus ada if berikutnya. If bertingkat ya ini kita akan masukkan B. Samalah dengan yang flowchart tadi ya, sesuai gaji pokoknya berapa. Tapi ini masih valid. Nah, misalnya kalau ternyata masukannya C juga masih valid. Nah, valid ini berfungsi ketika ternyata yang dimasukkan tidak dari ini, nanti nilai validnya akan bernilai false. Dan sistem akan kita minta untuk mencetak petunjuk masuk error, masukkan golongan yang sesuai. Dan dia akan mengulang fungsi repeat ini dari awal lagi. Sampai validnya bernilai true, yaitu 3 ini. Kalau sudah true, maka kita lanjut ke blok berikutnya, yaitu input dan validasi jam lembur. Ini kurang lebih aja sama dengan di atas. Di sini kita pakai ini. Nah, cuma perhitungannya di sini kita sudah lebih spesifik ya. Kenapa di sini tidak pakai 30% seperti di flowchart tadi? Karena notasi persen ini bisa disalahartikan di beberapa bahasa pemrograman. Makanya kita langsung saja kita ubah ke desimal 0,3 gaji pokok ini. Oke, ini juga sama dengan yang di atas logikanya. Jadi kita masukkan kita akan mengulang repeat input ini sampai didapat nilai yang valid. Kalau belum, dia akan diminta untuk memasukkan jam lembur yang sesuai. Setelah itu kita sudah mendapatkan nilainya tadi, nilai golongan, gaji pokok, jam lembur, gaji lembur, sama ya tinggal kita ya betul 4 itu. Jadi kita tinggal hitung dan tampilkan gaji total. Nah, gaji total ini variabelnya kita hitung dari gaji pokok plus gaji lembur yang didapat dari 2 perhitungan tadi ya. Setelah itu sudah dapat nilainya, kita tinggal mencetak gaji totalnya. Oke. Nah, setelah itu kita end di sini, artinya bahwa kode ini sudah sudah akhir, berarti sudah sampai akhir, selesai. Oke, mungkin itu tadi sudah ini ya untuk case flowchart dan pseudocode yang tadi diminta di soal. Kemudian outputnya juga kita sudah dapatkan, yaitu jumlah penghasilan dari gaji golongan plus gaji lembur. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.